A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan taqabbalan ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar, ya, cara bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ya, mawadah dan warahmah, sehingga kemudian kita bisa berkumpul, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak bersama dengan keluarga kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk, ya, ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, serta dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, ya, di dalam program Keluarga Muslim, ya, saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang menjaga penampilan diri di depan pasangan atau juga di tengah-tengah keluarga, ya. Hal ini, ya, sahabat iDream, ya, ini juga termasuk ke dalam pilar, ya, yang menjaga kebahagiaan rumah tangga, ya, atau kelanggengan rumah tangga. Dan kadang-kadang ini kemudian kadang-kadang, ya, ada orang yang mengabaikannya, ya, menganggap tidak penting, gitu. Padahal sebetulnya, ya, menjaga penampilan diri, ya, di tengah keluarga, ya, atau di depan pasangan kita ini akan menjadi pengikat, ya, pengikat kebahagiaan, ya, bahkan juga keutuhan rumah tangga. Karena ada kasus, ya, dan banyaklah sering terjadi kasusnya, pasangan-pasangan yang tidak mampu menjaga, atau bukan tidak mampu sebetulnya, ya, nggak suka, gitu, ya, nggak ada niat, gitu, ya, menjaga penampilan diri di depan pasangannya, kemudian ya, muncul masalah itu tadi, ya, perselingkuhan, ya, muncul masalah affair, ya. Suami, ya, ketika mendapati istrinya, gitu kan, udah dikasih duit nih, gitu, ya, buat dandan, ya, tapi kemudian nggak buat dandan, yang buat makan, ya, buat beli barang, ya, sehingga badannya nggak diperhatikan, ya, berat badan naik, begitu kan, kemudian muka kusam, gitu, ya. Akhirnya suaminya merasa istrinya tidak cantik lagi. Lalu kemudian ketemulah, gitu, ya, dengan orang di kantornya, ya, atau orang bahkan ketemu di kereta, ya, di kendaraan umum itu bisa terjadi. Lalu kemudian terjadilah affair, ya. Akhirnya jatuh talak, gitu, ya. Ya, saya pernah mendapati aduan, ya, dari orang terkait hal itu. Ya memang, ya, kalau dilihat, ya, begitu, gitu kan, secara fisik dia tidak bisa menjaga penampilan, tidak bisa menjaga kecantikan yang dulu pernah menjadi pemikat, ya,
suaminya. Ya. Karena kita tidak bisa nafikan ya, bahwa kecantikan perempuan itu menjadi salah satu daya tarik ya di dalam pernikahan. Bahkan di dalam ajaran Islam ya diperbolehkan ya, seorang calon suami ya, sebelum dia menikahi istrinya kemudian melihat ya wajahnya ya secara sempurna si calon istri. Kalau di Arab kan dulu pakai cadar kan gitu. Jadi nggak bisa ngelihat. Nah kalau dia mau nikah sama perempuan itu dibolehkan untuk kemudian si perempuan membuka cadar menampakkan wajahnya. Artinya kan ya penampilan wajah, penampilan diri itu bagian dari daya tarik ya dalam sebuah pernikahan, menjadi satu sebab di dalam pernikahan. Saya pernah dulu ya nyomblangin orang gitu ya. Nyomblangin orang, cuman orangnya jauh ya. Yang saya comblang ini teman kerja gitu ya, teman kerja. Dulu sebelum ada handphone bagus-bagus ya, handphone masih mahal dulu. Kemudian yang saya comblangin ini laki-laki ya. Nah kemudian saya coba pertemukan dengan orang jauh ya. Ya komunikasinya kan terbatas tuh gitu ya. Karena zaman itu handphone belum secanggih sekarang ya, maka kemudian ya untuk mengetahui wajahnya dikirim foto itu kan, foto waktu itu pas foto kecil lah itu. Ya di fotonya ya lihat fotonya bagus gitu kan, ya, alhamdulillah nih ya cocok lah ya, bukan nggak mesti ya, artinya serak ya si laki-laki teman saya ini untuk kemudian serius gitu kan. Lalu kemudian SMS-an gitu tuh, ketika itu masih SMS dalam bentuknya. Nah lalu kemudian sepakat mau ketemu ya diminta izin keluarga ya mau ketemu calon pasangannya di pulau seberang gitu kan ya, akhirnya kemudian bawa paman ya, karena nggak mau lama-lama, kalau nanti ketemu serak dia mau langsung ngelamar gitu kan. Ceritanya udah itu dia sama calon ya si wanita ini ya. Yes. Kemudian pergilah ya yang laki-laki ini ya, teman saya ini ke tempatnya si calon si perempuan ini, dan ternyata begitu sampai di sana dia kaget ceritanya. Kaget kenapa? Ternyata wajahnya tidak seperti yang persis seperti yang di foto gitu kan. Ya artinya dia jadi gak serg lah ngelihat aslinya gitu. Dan ini kecewa berat ya. Kecewa berat, dan kemudian tidak terjadilah ya pernikahan yang diharapkan. Dan yang jadi masalah si perempuannya kemudian betul-betul sedih gitu kan. Karena sudah ada cerita indah ya selama masa LDR itu kan. Laki-laki cerita teman saya ini, dia nanti mau gini nanti, wah si perempuannya udah berharap penuh ya bahwa yang akan datang ini akan menikahi dan dia adalah laki-laki yang baik begitu kan. Tapi ternyata gara-gara persoalan wajah nggak mau, dia nggak jadi. Jadi ini hal yang biasa terjadi, bahkan kalau di zaman sekarang kan yang karena ada kecanggihan handphone ya, kemudian wajah bisa diedit ya di penampilannya, banyak ya laki-laki yang kemudian tertipu begitu ya. Ketemunya di medsos ya, kirim-kiriman foto ya pakai handphone gitu kan. Kemudian pas ketemu aslinya ya banyak yang kecewa gitu kan. Sering terjadi ini. Jadi ini tidak kita bisa nafikan ya. Di satu sisi ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, kita juga harus sadar ya, terutama bagi pasangan ya, suami dan istri gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai keindahan ya, ada hadisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala saja ya kalau berbicara keindahan ya, menjaga penampilan itu ya, kita ya sebagai anak cucu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian terbaik ya, pakaian yang indah ketika memasuki masjid.
Masjid itu kan tempat ibadah ya, tempat beribadah kepada Allah. Allah perintahkan kita memakai pakaian yang indah. Ya, di dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-31 gitu kan. Ya bani Adam khuzu zinatakum ya inda kulli masjidin. Ya. Hai anak cucu Adam, pakailah ya pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Ya Allah saja menyukai kita menjaga penampilan ketika akan menghadapnya di masjid. Makanya saya kalau ke masjid itu ya pakai baju khusus untuk sholat yang memang bagi saya itu terbaik ya. Gamis panjang putih gitu ya, kemudian di dalamnya ada lagi baju itu gamis itu kan. Ya, plus serbannya, plus itu saya anggap yang terbaik, yang terindah bagi saya. Siapkan gitu kan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf juga, ini ayat yang di ayat yang ke-26 ya, sahabat hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, menyediakan bagi kita sumber daya yang indah begitu ya. Kalau tadi kan Allah perintahkan untuk dipakai dan memang Allah sediakan ya. Ya, segala sesuatu yang akan menyebabkan kita bisa menjaga penampilan, menjaga keindahan ya. Dalam ayat yang ke-26 Allah katakan ya bani Adam qad anzalna alaikum libasai yuwari sauatikum warisha. Hai anak cucu Adam, hai manusia kita ini ya, hai suami, hai istri, sadarlah gitu bahwa Allah ya, sungguh kami kata Allah telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu ya. Dan juga bahan-bahan pakaian sebagai perhiasan ya. Kan bahan pakaian itu macam-macam tuh ya, ada yang bludru, ada yang macam-macam itu, ada yang kalau bahan saya nggak gitu paham, tapi kalau yang suka fashion tuh ngerti lah ya, jenis-jenis bahan yang enak dipakai, yang mahal itu ada kelasnya. Itu kan Allah sediakan. Allah ciptakan untuk kita dan bisa kita gunakan untuk menjaga penampilan kita, yang paling utama menutup aurat begitu kan. Tapi disebut juga di situ sebagai perhiasan ya. Itu sesuatu yang menghias, bisa menambah menambah bagus penampilan itu kan. Ya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita ya sumber daya agar kemudian kita bisa menjaga penampilan diri kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Ya, Allah saja perintahkan kita ke masjid ya pakai pakaian yang indah. Ya. Jadi jangan ke masjid pakai kaos oblong doang gitu ya. Pakai sarung yang udah sebulan nggak dicuci, nggak boleh. Ya. Bukan nggak boleh, ya. nggak ada adabnya. Allah suruh pakai pakaian yang indah. Ya. Indah itu kan identik dengan bersih, ya, enak dilihat, wangi gitu kan. Gitu. Kalau pakaiannya lusuh, ya padahal ada yang bagus tuh gitu ya, tapi yang dipakai yang lusuhnya, itu nggak boleh. Allah saja begitu. Nah, apalagi kemudian kita manusia gitu kan, yang tidak mengetahui hakikat yang ada di dalam diri kita gitu ya. Kita kan pandangan kita tidak seperti pandangan Allah yang tembus ya ke dalam kalbu kita. Allah tahu ya diri kita ini orang jahat apa baik, ya buruk atau gimana. Allah tahu. Jadi ya bagi Allah nggak ngaruh ya penampakan jasad kita seperti apa. Ya, Allah sebutkan innallaha la yanzuru ila innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat penampakan kita, karena yang Allah lihat itu hati kita. Nah, itu kan Allah. Nah, kita ya, manusia ini kan enggak sampai ke sana, kita enggak pernah tahu hakikat ya, seseorang di dalam dirinya seperti apa. Maka yang bisa kita lihat ya yang apa yang nampak saja, apa yang zahir saja penampilan diri kita. Maka dari situ kemudian ya pentinglah bagi kita untuk menjaga penampilan itu. Jadi istri jangan berpikir yang penting saya baik, saya setia gitu ya, saya patuh sama suami. Suami juga tahu saya orang baik ya, saya patuh, saya begini.
Kalau masalah fisik sih nggak perlulah diperhatikan banget. Ya. Nggak bisa begitu gitu kan. Karena pada hakikatnya kita tidak pernah tahu ya isi hati seseorang. Ya. Kita nggak pernah bisa lihat apakah betul suami kita itu mencintai kita ya. Suka dengan kita ya, hanya gara-gara kebaikan kita, lalu dia tidak memandang fisik kita, ya nggak bisa begitu juga. Dan di satu sisi ya, bahwa manusia itu Allah katakan ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ya, bahwa dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita-wanita. Wanita-wanita itu wanita yang cantik begitu ya, yang dari segi penampilan ini cantik. Nah, maka ya istri harus sadar ya, bahwa suami ini ya, harus selalu dalam keadaan memandang dia sebagai wanita yang cantik. Nah, jadi bagaimana istri berjuang ya, karena Allah tentunya. Ini kita bicaranya kan karena Allah kan memerintahkan kita menjaga rumah tangga dengan baik gitu ya. Allah tidak mengharapkan perceraian gitu ya. Apalagi alasannya adalah alasan bukan karena masalah agama gitu kan. Kalau masalah agama ya memang harus cerai gitu. Kalau alasannya gara-gara masalah itu tadi ya, penampilan, masalah ekonomi dan sebagainya, jangan sampai terjadi. Allah perintahkan kita jaga rumah tangga. Kalau bisa kita menjaga rumah tangga kita sampai mati gitu kan. Lalu kemudian ketika menghadap Allah kita bisa berbangga, ya Allah ya, aku berhasil menjaga rumah tangga ini utuh gitu kan. Tidak ada perceraian ya karenamu. Tentu ada penghargaan besar yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam hal ini sahabat Dream yang dirahmati Allah ya, ini harus kita sadari bersama ya, baik istri maupun suami. Suami juga nggak boleh kemudian tidak menjaga penampilan di depan istri, karena banyak juga affair ya, perselingkuhan yang terjadi ya, di antara para istri dengan laki-laki lain gitu ya. Ya banyak kasus lah ya, suami mendapati istrinya kemudian selingkuh. Ternyata selingkuhnya dengan mantannya, gitu ya. Terjadilah perzinahan, ya digerebek dan sebagainya. Ya, bisa jadi dalam pandangan istrinya ya mantannya lebih gagah, lebih tampan ya, daripada kemudian suaminya. Apalagi suaminya dulu waktu sebelum nikah menjaga penampilan, setelah nikah masa bodoh gitu ya, perut buncit gitu ya, badan bau, malas mandi, wah. Ya. Kemudian kalau keluar rumah baju ala kadar begitu kan. Padahal istri pengen ya suami itu membanggakan di depan orang lain ya, nampak gagah tampan itu. Tapi suaminya cuek. Ya. Nah, ini kemudian akan menimbulkan masalah. Jadi harus sama-sama. Ya. Dahulu ada seorang wanita ya, sahabiah ya, yang kemudian membawa suaminya ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab dengan wajah yang ya kesal gitu ya. Dia mengatakan apa? Saya tidak bisa kumpul dengan dia. Ya artinya diminta cerai lah gitu ya, atau udah nggak tahan lagi lah begitu. Sayyidina Umar pun kemudian memandang lelaki ya, suami yang datang itu sama istrinya. Ya memang penampilannya acak-acakan gitu kan, ya lusuh acak-acakan gitu kan. Kemudian Sayyidina Umar menyuruhnya merubah penampilannya ya. Ya, suruh mandi, berdandan, potong kukunya rapi-rapi, jenggot dirapihin gitu kan. Orang Arab pun jenggotnya panjang-panjang dirapihin ya. Nah, setelah itu kemudian ternyata ya, begitu selesai mandi sana lagi. Nah, dia diminta ini pokoknya dibagusin lah penampilannya. Ya, kemudian balik lagi gitu kan, ketemu Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Istrinya takjub, pangling lihat suaminya. Dan kemudian tersenyum. Nah, tadinya kan kesel gitu ya, saya nggak bisa lagi nih, nggak tahan lagi, dia suami saya minta cerai lah gitu. Si Umar ngelihat penampilan suaminya, aduh, udah sini, dibisikin ke mandi sana sini. Pergi ya, begitu datang ternyata udah dengan wajah baru gitu. Lalu kemudian Sayyidina Umar pun berkata, nah seperti inilah seharusnya gitu. Ya, berbuat baiklah kalian untuk para istri ya, karena Allah itu kan. Ya. Karena memang ya hakikatnya istri itu ya mereka ya sungguh merasa senang jika kalian berhias, sebagaimana kalian juga senang jika mereka berhias untuk kalian. Jadi fair gitu ya, jangan cuma suami berharap istrinya tamat kelihatan cantik tapi dia tidak mengurus diri. Ya, jadi ini kemudian harus kita sadari.
suami maupun istri, bahwa berdandan yang menjaga penampilan ini harus kita perhatikan. Bahkan ya para suami ya siapkanlah budget begitu kan, untuk ya, menjaga penampilan para istri, dari pakaiannya, ya dari skincare-nya gitu ya, minyak wanginya, ya. Kemudian apa ya, kalau ada vitamin khusus ya untuk menjaga kestabilan hormon ya. Jadi siapkanlah gitu ya, supaya kemudian ya, kita betah di rumah ya. Ya istri juga ya itu tadi ya, harus pintar-pintar kemudian ya mengajarkan suami ya, kalau memang suaminya cuek gitu kan, bagaimana menjaga penampilan. Ya, jadi kalau dikasih uang begitu kan, ingatlah suami, karena ada suami yang modelnya ya udah gaji itu cuma numpang lewat. Nah, selebih dikasih ke suami, ke istri. Nah istri juga harus paham ya, jangan semuanya dihabisin buat dia gitu. Ya pikirinlah ya bagaimana biar suami kelihatan tampan, biar kelihatan gagah ya. Dipikirin ya, sabun mukanya ya. Isu suami kita yang sehari-hari naik motor ke kantor tuh nggak kusem ya. Dulu perasaan waktu bujangan putih gitu ya, sekarang udah nikah 10 tahun kumel gitu ya, karena nggak keurus gitu ya. Zaman muda-muda dia bisa beli ya sabun wajah apa semua. Sekarang udah dikasih ke istri duitnya, istrinya nggak ngeh gitu. Nah itu nggak boleh ya. Ya, beliin sabun ya, wajahnya, sabun muka, deodorannya gitu kan. Kemudian bajunya ya, dipilihin yang kira-kira kalau dipakai suami kelihatan gagah. Nah, sehingga kemudian kita akan selalu melihat suami dalam penampilan terbaiknya. Ya. Mau ke kantor atau di rumah. Ya. Ya, jadi nggak kucel gitu, nggak kumel sebagaimana tadi ya dikisah pada zaman Sayyidina Umar begitu kan. Bahkan Rasulullah SAW ya paling senang kalau dikasih wewangian, minyak wangi. Beliau akan pakai itu ya. Apalagi istri Rasulullah itu kan nggak satu ya, istri Rasulullah itu ada beberapa. Dan setiap bertemu dengan istri-istri beliau, Rasulullah itu selalu wangi dengan penampilan terbaik, menjaga penampilan Rasulullah. Ya, tidak asal-asalan gitu kan. Makanya kemudian Sayyidah Aisyah, ya Sayyidah Hafsah itu terkenal besar cemburunya ya, kepada istri-istri yang lain. Ya, karena memang Rasulullah itu ya di mata istri-istri beliau ya adalah lelaki yang sempurna dari segi ya, kalau rohani jelas lah ya, seorang nabi, tapi dari segi penampilan fisik Rasulullah juga ya, adalah lelaki yang selalu terlihat, suami yang selalu terlihat tampan ya, di hadapan para istri beliau. Sedangkan orang lain saja memandang Rasulullah itu tampan luar biasa, apalagi kemudian istri-istrinya. Nah ini kemudian juga harus menjadi motivasi bagi kita untuk menjaga penampilan diri kita di hadapan pasangan kita. Dan anak-anak kita juga sama, kalau melihat kita kucel berantakan, mereka juga risih ya. Apalagi kalau kemudian acaranya ngambil rapot. Datang ibunya pakai daster ya, ada sobeknya, udah dah, ya anak juga malu gitu kan. Nanti muncullah masalah dengan anak. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa menjaga penampilan ini bukan hal yang sepele, tapi hal yang penting untuk mengikat keutuhan kebahagiaan rumah tangga kita. Ya. Jadi masing-masing harus sadar ya, istri sadar untuk menjaga penampilan, suami juga harus sadar untuk menjaga penampilan. Makanya kemudian ya kalau para istri ya terutama ini masalah berat badan itu kan, jangan kemudian biarkan ya berat badan tidak terkontrol. Kalau kata teman saya, tua itu tidak bisa dihindari, tapi berat badan bisa dihindari. Gitu. Itu saya cerita gitu. Ya, kalau masalah tua itu nggak bisa dihindari, orang pasti tua semua. Tapi kalau masalah gemuk, itu bisa dihindari. Makanya para istri ya berusaha untuk kemudian selalu menjaga penampilan terutama berat badan. Ya nggak bisa dia tapi kenji olahraga. Kalau memang doyan makan ya harus kuat olahraga gitu ya. Jangan makan doyan olahraga nggak doyan juga, ya udah ya jadinya obesitas. Ya, kalau udah gemuk ya, hilang gitu ya sisi keindahan kecantikan yang dulu pernah ada.
Jadi berjuang. Ya. Berjuanglah masing-masing, ya suami berjuang agar istri melihat dirinya selalu tampan, kemudian istri juga berjuang agar suami melihat dirinya selalu cantik. Anak-anak juga kemudian berjuang, ya, bagaimana kemudian ya ketika mereka berjalan dengan orang tuanya, ya, orang tua merasa bangga, ini anak saya, ya, penampilannya rapi. Gitu ya. Anak juga bangga dengan orang tua, ini bapak saya, ini ibu saya terlihat cantik. Ya, jadi bangga dia ketemu teman-temannya gitu kan, nggak jadi rusuh gitu ya. Itulah sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk menjaga ya penampilan kita di tengah-tengah keluarga. Dan ini bagian dari ibadah ya, ibadah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal ya. Allah itu indah dan menyukai segala sesuatu yang indah. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.